Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur yang berhubungan tentang menganalisis struktur dan kebahasaan pada teks prosedur. Oke. Yang pertama, struktur teks prosedur itu ada 3 bagian. Yang pertama ada tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Oke. Tujuan dari teks prosedur adalah yang pada bagian tujuan ini akan menjelaskan tentang tujuan dibuatnya sebuah teks prosedur. Jadi pada tujuan kali ini kalian bisa mengungkapkan apa tujuan kalian membuat teks prosedur tersebut. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah. Langkah-langkah di sini biasanya berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca agar pembaca tertarik dengan topik yang akan kita tentukan. Di sini berisi perinciannya. Selanjutnya ada penegasan ulang. Penegasan ulang di sini berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik akan bermanfaat kepada pembaca. Nah, di dalam teks prosedur ini biasanya tidak semua teks prosedur ada tiga bagian tersebut biasanya hanya berisi tentang tujuan dan langkah-langkah saja. Oke, selanjutnya unsur kebahasaan teks prosedur. Unsur kebahasaan teks prosedur itu ada 5. Yang pertama, ada kata kerja imperatif. Oke. Kata kerja imperatif di sini adalah kata kerja imperatif di sini adalah menggunakan kata-kata kerja yang berupa kalimat perintah. Nah, seperti contoh di sini, perhatikan contoh berikut. Ada kata dasar, ada kata imbuhan, dan ada kata bentukan kata. Ini bisa menjadi kalimat imperatif apabila kata bentukan dasar ditambahkan sebuah imbuhan. Misalnya, kata pasti. Kata pasti jika mendapatkan imbuhan kan akan menjadi kata pastikan. Di situ sudah masuk kalimat imperatif. Yang kedua, kata bentukan dasar kata tunjuk itu jika mendapatkan imbuhan atau partikel kan akan menjadi kalimat imperatif, menjadi kata tunjukkan. Nah, perhatikan contoh berikut. Panaskan minyak, lalu masukkan adonan dan digoreng sampai matang. Nah, kata dasarnya itu ada kata panas. Kata panas tersebut jika mendapatkan imbuhan kan akan menjadi kata imperatif, menjadi kata pastikan. Oke, jadi di sini kata panaskan adalah kata kerja imperatif. Selanjutnya, pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif ini adalah berupa kata ajakan. Persuasif adalah ajakan. Misalnya, ada kata silakan kalian coba cara di atas, buanglah bagian yang tidak diperlukan. Lah, kata persuasifnya mana? Kata persuasifnya yaitu kata silakan dan kata buanglah. Di situ karena merupakan kata ajakan. Oke? Selanjutnya, kita masuk kepada kata teknis. Kata teknis adalah kata yang memiliki makna khusus yang berdasarkan bidang keilmuan. Misalnya, kalian membuat teks prosedur berupa cara menyalakan komputer atau cara menyalakan laptop. Di situ kata teknisnya seperti apa? Kata teknisnya berupa keilmuan yang ada pada komputer atau kata-kata atau nama-nama benda yang ada pada komputer. Misalnya kita menggunakan kata power, kata supply, kata monitor, kata booting, logging, mouse. Itu termasuk kata teknis yang berhubungan dengan makna khusus, yang berhubungan tentang
komputer atau laptop. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung. Biasanya pada teks prosedur banyak yang menggunakan kata konjungsi, seperti contoh kata dan, kata serta. Selain itu termasuk kata konjungsi. Kata konjungsi ini berfungsi untuk menggabungkan sebuah kalimat satu dengan kalimat lainnya. Oke. Selanjutnya, deskripsi alat. Deskripsi alat di sini apabila teks prosedur tersebut berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda atau alat yang dipakai. Misalnya ukurannya, jumlahnya, warnanya, seperti yang saya berikan berikut ini. Misalnya kita membuat teks prosedur cara membuat mie instan. Lah, di situ kita harus ada ukuran airnya berapa, ukuran jumlah mie yang akan kita masak itu berapa. Di situ merupakan deskripsi bagian alat yang berupa ukuran atau jumlah yang akan kita lakukan atau yang akan kita buat dalam teks prosedur. Oke. Selanjutnya kita masuk, setelah kita belajar tentang langkah-langkah sama struktur teks prosedur, maka kita akan masuk dalam mengembangkan teks prosedur. Oke, mengembangkan teks prosedur ada dua. Yang pertama, menyusun rancangan secara garis besar. Dan yang kedua, mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidahnya. Nah, menyusun rancangan garis besar suatu teks prosedur. Apabila kita menyusun teks prosedur berdasarkan garis besar, maka kita harus yang pertama yang kita lakukan adalah mengartikan kata-kata yang sulit atau yang kata-kata yang sulit kita pahami. Kata-kata yang dianggap sulit dapat kalian temukan maknanya melalui kamus atau melalui makna aslinya. Nah, di dalam menentukan kata sulit ini ada dua hal. Yang pertama, kalian harus paham tentang makna leksikal dan makna struktural. Makna leksikal di sini adalah makna berdasarkan kamus. Sedangkan kalau makna struktural itu berdasarkan konteks kalimatnya. Oke. Ini Ibu beri contoh. Yang pertama, pada kata kualifikasi, pada makna leksikal itu makna yang ada dalam kamus. Itu berarti kualifikasi berarti pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian atau keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan pada makna struktural, kualifikasi itu adalah keahlian yang diperlukan untuk memenuhi suatu pekerjaan. Akan tetapi pada makna struktural ini harus kalian lihat teksnya terlebih dahulu. Contoh yang kedua, kandidat. Pada makna leksikal berdasarkan kamus, kandidat itu berarti calon atau bakal atau pengikut. Sedangkan pada makna struktural itu bisa berarti calon pegawai. Misalnya, kandidat yang dibutuhkan dalam teks, misalnya kandidat yang dibutuhkan dalam memilih OSIS, kandidat yang dibutuhkan dalam memilih ketua OSIS sangat banyak. Nah, kandidat di sini berarti kalau menurut struktural itu kandidat di sini adalah calon anggota OSIS atau calon ketua OSIS. Sedangkan kalau makna leksikal, kandidat dia hanya berupa calon. Oke, selanjutnya kita memaknai maksud teks secara keseluruhan. Nah,
Pada hal ini yang dilakukan adalah kita harus mengetahui topik secara umum berdasarkan langkah-langkah yang dibuat pada teks prosedur. Misalnya, teks yang akan kita buat tentang teknik wawancara yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang teknik berwawancara dalam bentuk teks prosedur. Nah, di situ pada teks sebelumnya kan sudah dijelaskan secara keseluruhan tentang teknik wawancara. Di situ kalian harus memaknai atau memahami maksud secara keseluruhannya seperti apa. Nah, setelah kalian memahami maknanya, baru kalian bisa menentukan hal-hal pokok-pokok yang penting pada teks tersebut. Oke. Selanjutnya mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidahnya. Dalam mengembangkan teks prosedur ini, kita terlebih dahulu perlu mengetahui perbedaan dan persamaan yang ada pada teks yang berbeda. Pada pengembangan ini kalian harus mempunyai dua teks prosedur atau dua cara atau dua teks prosedur yang sudah kalian punya. Itu kalian jadikan pembanding antara teks prosedur A dan prosedur B. Strukturnya atau unsur kebahasaannya itu kalian bedakan. Kalian kelompokkan mana yang sama dan mana perbedaannya di mana. Lah, di situ nanti kalian bisa menentukan atau bisa mengembangkan lagi teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidahnya. Oke. Selanjutnya, dalam teks prosedur sekurang-kurangnya harus memiliki 3 macam. Yang pertama, teks bertemakan kehidupan sehari-hari atau kebiasaan hidup atau kesehariannya kita. Selanjutnya, yang kedua, teks harus bertemakan aktivitas tertentu. Dan yang terakhir, teks harus bertemakan tentang penggunaan alat. Oke, sudah paham? Sekian dari saya. Pada pertemuan kali ini kita hanya membahas materi itu saja. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.